Dalam bahasa Sunda, kita sering dengar kata gantawang nyarekan, berebet lumpat. Yang pengen tahu maksudnya, yuk simak di sini. Assalamualaikum, sampurasun. Urang tepang deui di Kanal Sunda, tempat diajar nyarios bahasa Sunda. Ayeuna urang ngaguar masalah kecap panganteur atau bahasa pengantar. Kecap panganteur atau bahasa pengantar secara umum terdiri dari satu jenis vokal dan ada 3 suku kata. Kita mulai. Berebet lumpat. Berebet itu menunjukkan kata kecepatan dalam seseorang untuk lari. Lumpat itu artinya lari, berebet itu menggambarkan satu kegiatan perjalanan yang menunjukkan bahwa dia berlari. Kalau tereleng itu lari untuk anak kecil. Ada lagi torolong itu adalah untuk lari binatang yang kecil. Jadi untuk lari itu banyak. Berikutnya gantawang itu adalah marah dengan kata-kata yang sangat nyaring. Terus golosor itu artinya perpindahan barang itu dari tangan ke tangan pemberian. Lanjut, peledak itu penyebaran benda yang sifatnya gas. Itu bisa asap knalpot, bisa juga kentut. Nah, berikutnya adalah tentang mancing, yaitu kurunyut. Kurunyut itu terasa di joran, ada rasa di joran bahwa ada ikan. Kemudian giriwil itu mendaratkan ikan hasil pancingan. Jadi kalau bukan pancingan itu bukan giriwil. Kemudian gorolong. Nah, kalau gorolong itu artinya perpindahan barang yang menggelinding, misalnya bola. Terus kelepek itu artinya sesuatu yang mau mati lah, kayak manusia atau binatang. Tapi kalau pohon bukan kelepek. Terus borojol itu situasi untuk manusia atau hewan melahirkan, ya dari tempat lubang untuk kelahirannya lah, seperti itu. Kalau kelawang itu menggambarkan situasi barang yang melayang karena dilempar. Terus suruput itu menandakan bunyi dari air yang disedot untuk diminum. Terus kata barakatak ini banyak sekali dikenal, yaitu menggambarkan situasi tertawa yang terbahak-bahak. Selanjutnya adalah orolo. Orolo itu adalah situasi orang sedang muntah. Terus kemudian geleber. Nah, geleber itu menunjukkan burung yang baru saja terbang, geleber hiber. Kemudian hiliwir itu adalah untuk menunjukkan angin yang semilir. Terus dorok-dok itu menunjukkan kata yang menggambarkan bunyi pohon atau ranting yang roboh. Kemudian gujubar itu menunjukkan adanya benda atau orang atau hewan yang jatuh ke sungai atau ke danau atau ke kolam yang situ merupakan air. Kemudian koceak itu artinya teriakan yang terdengar dari jauh. Terus julugjug itu menggambarkan satu perubahan, misalnya orang atau pohon dari kecil ke besar. Ada lagi derak-dek.
Derak-dak itu adalah menggambarkan orang akan bercerita secara lisan dan langsung. Jadi derak-dak nyaritakeun kejadianannya gitu. Jadi orang memulai melakukan pembicaraan. Nah, itu sebagian kecapanganteur atau bahasa pembung yang akan menjelaskan kata berikutnya untuk kata-kata dalam bahasa Sunda. Selain yang rata-rata 3 kosa kata dan hurufnya sama, vokalnya sama, ada juga yang terdiri dari 1 suku kata, seperti jeleg, jeleng, abu. Tapi itu nanti di episode berikutnya. Terima kasih.